Hai sahabat Conwood, kembali bersama saya Carla dalam acara Conwood Arsitek Live Sharing bersama kita undang dulu nih narasumbernya, tapi aku masih menunggu teman-teman untuk join live. Buat teman-teman yang lagi senggang nih atau lagi butuh ditemenin sama Conwood, langsung aja join live Conwood hari ini. Karena nggak rugi, bahkan bakal ada sharing yang macem-macem, apalagi teman-teman yang lagi butuh banget nih inspirasi untuk mendekorasi rumah atau membangun rumah, langsung aja join Instagram live-nya hari ini. Cuma 1 jam kok, jadi ya nggak lama-lama amat lah gitu. Nah, buat teman-teman juga yang punya mungkin kenalan ataupun ide siapa lagi sih arsitek yang harus diajak sharing sama Conwood, langsung aja nih juga boleh komen di sini sebanyak-banyaknya nama Instagramnya arsitek tersebut ataupun nama arsiteknya siapa, nanti tim Conwood akan coba undang untuk sharing bareng sama Conwood gitu. Oke. Kayaknya udah 20.000 orang nih yang join sih. Semoga teman-teman juga sehat ya hari ini, jadi bisa bareng-bareng bersama Conwood untuk sharing. Dan kita invite dulu deh, siapa sih narasumber kita hari ini. Ini dari Jakarta atau di luar Jakarta? Buat teman-teman yang punya pertanyaan juga nanti langsung aja komen pertanyaannya di kolom komen ataupun di kolom pertanyaan. Nah, ini dia narasumber kita. Halo, Halo, Mas halo, Yohanes. ya, Apa kabar? baik-baik, selamat sore, Selamat sore, sehat ya, Mas? sehat-sehat, Oke, nah yang belum tahu, Mas Yohanes ini dari Yo Design di Arsitek. Benar ya, Mas ya? Yo Design betul, Arsitek. iya, Nah, Instagramnya Yo Design Arsitek ini adalah @yo_design_arsitek. Yo O-nya itu pakai angka 0, bener ya Mas ya? betul, Oke, nanti betul, untuk kenalan lebih lanjutnya kita sambil ngobrol lagi sejam kemudian ini ya, iya, selama arsitek sharing berlangsung. Anyway, sebelum kita mulai nih sharing lebih lanjutnya, Konut biasanya ada pertanyaan-pertanyaan singkat gitu yang dijawab cepat aja mm, sama Mas Yohanes. Boleh ya? boleh, Contohnya boleh ya, misalnya nanti aku tanya YouTube atau Instagram, terus Mas Yohanes jawab apa, misalnya YouTube terus kenapa, kayak gitu. Oke? siap, Siap. Oke, iya, kita mulai ya. Yang lagi happening sampai hari ini adalah WFH atau WFO. WFH, WFH ya. Kenapa tuh, Mas? iya, karena saya lebih enjoy sih sebetulnya kalau kerja di rumah daripada waktu dulu saya ngantor, jadi lebih Hmm, fokus, lebih rileks, lebih dapat banyak ide sebetulnya. oke. Oh, malah di Mm-mm. rumah malah bisa lebih fokus ya, Mas ya. Iya, Jarang-jarang nih. betul, iya. Jarang-jarang soalnya yang di rumah malah biasanya kurang fokus gitu. Oke deh. Sekarang sekarang teruji di masa pandemi ini. Iya ya, sekarang malah jadinya udah Mm, terlatih ya kita ya untuk iya, betul, kerja dari rumah gitu. Oke, betul. interview di Instagram Live atau YouTube? Enak live rasanya ya. Enak live ya? Iya, Iya sih. Aku juga kayak Konwut nih lebih sekarang lebih mudah. lebih mudah untuk Iya, sharing ilmu lewat Instagram Live gitu. betul. Iya. Surabaya atau Jakarta? Surabaya dong, kelahirannya Surabaya Surabaya ya. soalnya. Iya, Nah, Mas Yohanes ini dari Surabaya ya, Mas. Berarti betul. Yo Arsitek ini juga dari sorry, base-nya di Surabaya. Surabaya, betul. Oke. Surabaya tuh mirip sama Jakarta nggak sih, Mas? Kalau boleh diceritain sedikit. Eh, secara arsitektur ya, Mhm. beda jauh kalau menurut saya. Karena eh, secara style di Jakarta itu lebih cepat, lebih maju. Kalau di sini tuh iklim kliennya berbeda, keinginannya juga berbeda. Kita dalam tanda petik itu sebetulnya ketinggalan dengan Jakarta. Tapi Hmm, perlahan-lahan sudah mulai menyusul sih. Iya, gitu ya. iya, betul. Soalnya kalau waktu itu saya pernah ke sana, tapi itu cuma transit gitu. Jadi Oh, belum oke. pernah mengelilingi Surabaya Belum secara keliling. sesungguhnya gitu. Iya. Oke. Oke, eksterior atau interior? Eksterior kalau saya.
Exterior, kenapa tuh? Ya, karena kan arsitektur itu sebetulnya bermainnya lebih banyak ke bentuk ya. Jadi kalau bentukannya lebih bisa dikuasai tentu akan lebih bagus gitu. Kalau interior kan kita Hmm, cenderung antara diambil sendiri atau kita kolaborasi dengan orang lain dengan interior gitu. iya, betul sih. Setuju, setuju. Nah, kalau raw material atau finishing? Kalau saya lebih cenderung ke raw material ya, karena dia lebih lebih asli dan memang memang dari sananya seperti itu gitu. Kita ndak rubah apa-apa dan kita tampilin langsung gitu. Oke, oke. Jadi tetap mau lebih seneng yang raw material ya daripada Betul, finishing. iya. Nah, kalau untuk non residensial atau yang komersial project nih? Saya lebih suka non residensial daripada komersial. Oh gitu. Iya. Kenapa tuh, Mas? Kalau komersial itu kita kayak punya beban atau tanggung jawab yang lebih ya. Kalau sampai building kita itu ternyata nggak bisa operasional dengan baik, nggak bisa break even point dengan cepat, pengaruhnya banyak gitu. Hmm, Jadi apa arsitek oke. juga merasa terbebani sebetulnya. Oh, tanggung jawabnya sampai segitunya juga ya berarti ya. Iya betul betul Oke. betul. Nah, ini pertanyaannya sedikit menyimpang daripada arsitek aja. DC Hmm. Comics atau Marvel? DC karena ada Batman. Oh, penggemar beratnya Batman berarti dulu. Iya dong. Iya. Nah, ini Iron Man atau Captain America ya? Nggak ada lah ya. Iron Man karena mirip Batman sebetulnya ya. Oh Kemampuannya gitu kan ya. kaya gitu. Kemampuannya kaya. Iya, Iya. nggak. Cuman karena banyak duit aja ya, Mas ya. Iya betul. Iya. Sebel. Oke, nah teman-teman yang punya pertanyaan langsung aja kasih pertanyaannya nih mumpung Mas Yohanes dari Yo Design Arsitek ada di sini. Jadi kalau misalnya punya pertanyaan langsung aja komen pertanyaannya di kolom komen ataupun di kolom pertanyaan sebisa mungkin kita akan bacain dan jawabin. Oke, nah ngomong-ngomong soal Yo Design Arsitek nih, kapan sih terbentuknya terus sekarang ada siapa aja? Sebetulnya kalau tanggal terbentuknya sih nggak pasti gitu ya. Karena Hmm. saya sudah mulai bekerja itu kan sejak lulus tahun 2010. Terus saya baru resmi memakai nama ini itu ketika 2015 saya menikah gitu. Oke. Terus kalau kalau apa anggota atau tim saya sebetulnya sendirian. Jadi Hmm. ketika ada proyek yang lebih berat, saya memakai drafter atau tim tambahan. Kira-kira seperti itu. Oke. Iya, Sampai hari ini gitu, Mas. Sampai sampai hari hari ini ini, masih. sampai hari Oh, ini. oke, oke. Iya, betul, Oke. betul. Oke, berarti jadi sampai hari ini pun Mm-mm. Mas Yohanes masih bekerja di Yo Design Arsitek ini sendiri, tapi kalau misalnya ada Betul, proyek yang besar betul, akan ada tim yang emang udah ada betul. atau kayak Collab, Mas iya, collab. Oke, oke, oke. Dan terbentuk di iya, betul. 2015. Oke. Iya, Terus kira-kira, kalau di iya. kira-kira begitu ya. Nah, selama Mm. pandemi ini Yo Design Arsitek lagi ngapain nih? Ada project apa gitu? Eh, saya sih sebetulnya kebanyakan residensial ya. Hmm. Entah entah mungkin rezekinya di sana. Terus selama pandemi ini saya lebih banyak ngurusin publikasi sebetulnya. Jadi Hmm. secara kebetulan aja memang memang banyak banyak invitation atau apa permintaan untuk posting untuk apa saya lebih ngurusi ke sana gitu. Hmm, Karena oke. mungkin banyak banyak waktu ya selama pandemi ini gitu. Iya, 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 iya. Oke. Nah, sisi positif mempunyai arsitek firm di luar Jakarta apa sih Mas? Nih ada yang nanya nih. Firm arsitek di luar Jakarta. Persaingannya nggak ketat. Masa sih? Iya, kalau di Jakarta kan kita itu sebetulnya wah dituntut harus kreatif, harus benar-benar bagus, harus cepat, gerakannya semua cepat gitu. Kalau di sini kan Beda-beda memang ya. beda, beda jauh. Iya. Oke, kalau menurut Mas Yohanes sendiri, apa sih tren desain yang lagi diminatin masyarakat Surabaya saat ini?
Surabaya sebetulnya dari dulu tetap suka klasik ya. Terus American Hmm. klasik masih tren. Terus kalau ke anak muda atau yang mungkin mau menikah, biasanya selalu carinya minimalis gitu. Hmm. Minimalis dalam artian sekarang itu yang lebih benar-benar murni, yang benar-benar minim, yang benar-benar simple. Kira-kira seperti itu kalau sekarang gitu. Iya sih, yang ceilingnya tinggi-tinggi kayak gitu ya Mas ya. Iya, Sekarang betul. tuh Iya, anak-anak kalau gaya anak-anak muda. tropis sudah iya, sudah mulai bosen sih gaya tropis. Oke, jadi masih lebih ke klasik dan ke Mm-mm. yang simple-simple ya. Betul, Minimalis, betul, minimalis. betul. Oke. Di Surabaya sendiri banyak juga yang anak-anak muda yang tinggal di Surabaya ya, Mas ya? Banyak dong, Banyak millennials banyak, juga ya di Surabaya ya. Hmm. banyak, banyak sekali. Iya. Oke. Nah, sisi kreatif Yo Design tuh influence-nya dari apa, Mas? Apa dari Marvel kah katanya? Eh, Sebetulnya klise ya, suka suka melihat apa referensi, terus suka baca buku, dan yang terakhir dari hobi sebetulnya. Saya kan suka main main game sebetulnya. Jadi banyak ide, banyak masukan dari sana gitu. Kita banyak melihat akhirnya. Kira-kira seperti itu. Hmm. Iya sini ada yang nanya nih katanya udah ngikutin Mas Yohanes sebagai arsitek dan perhatiin Mas Temen, Yohanes nih iya. katanya oh penggemar game dan penggemar film katanya. Emang Mas suka game apa nih Mas Yohanes? Banyak, banyak sih. Game PC, game PlayStation. Saya masih ngikutin sih. Nah, gimana cara bagi waktunya tuh ketiga hobi secara maksimal katanya? Kan udah berkeluarga juga nih. Iya. eh Ya sebetulnya karena WFH ya, jadi Hmm. kita kan tentu lebih lebih fleksibel ya untuk apa mengatur waktu gitu loh daripada kalau kita punya office resmi atau kita mesti keluar, tentu kita Hmm. akan makan waktu lebih banyak gitu loh. Dan untungnya dengan WFH ini kan pasti lebih mudah ya kalau kita ngatur-ngatur itu gitu. Iya sih, jadi lebih, jadi semuanya kebagian ya, hobi game iya, film Mm, iya, iya, arsiteknya juga jalan. iya dong. Dan tentunya Oke, kalau kalau bekerja harus harus cepat supaya cepat selesai, cepat dengan hasil yang baik dan kita bisa melakukan yang lain gitu, bener. nggak termakan. Iya. Jadi hobi yang Mm-mm. disukai juga bisa tetap dijalanin karena kerjanya udah Betul, selesai cepat. betul, iya. Setuju nih. Nah, kalau yang membedakan Yo Design arsitek dengan arsitek firm lain apa nih? Manusianya beda ya. Wih, Tentu setiap setiap firm pasti berbeda gitu ya. Terus kan kalau kalau dari saya sebetulnya yang menurut saya membentuk sebuah karakter arsitek itu dari klien-kliennya. Dan kebetulan kalau klien saya itu arahnya cenderung ke katakanlah simple minimalis, ya akhirnya karakter kita jadi seperti itu gitu. oke. Jadi kalau misalnya mau bikin rumah yang simple, minimalis itu kayak udah kepikiran ah Yo Design aja gitu ya. Iya, iya banyak yang tanya atau banyak yang referensi ke sana gitu. Oke. Nah, apa sih yang membuat Mas Yohanes tuh tidak mau membentuk firm yang ada timnya khusus gitu, Mas? Sampai hari ini. Hmm, karena saya ini dulu kan eh, beberapa tahun kerja di firm arsitek Surabaya, terus saya pindah Hmm. ke Jakarta untuk kerja dengan Nataneka, Pak Sukendro. Eh, Hmm. dan di sana itu dituntut untuk bekerja sangat cepat gitu loh, dengan batasan waktu yang sangat singkat. Dan ketika saya bawa ke Surabaya, saya rasa dikerjakan sendiri itu sangat mumpuni Mas Ian gitu. Jadi Hmm. secara kualitas masih terkontrol dengan baik tanpa kita harus berikan ke staff atau rekanan gitu. Jadi menurut saya lebih lebih enjoy Mas Ian kerja sendiri. Meskipun ada Ah, oke. kelemahannya, ada kelebihannya, cuman cuman saya lebih cocok Mas Ian. Masih lebih seru buat ya udahlah kita collab-collab aja gitu ya kalau misalnya ada Iya, proyek besar gitu ya daripada betul, harus merekrut atau membentuk satu tim betul. yang sah gitu, yang sah.
Oke, setuju, Betul, setuju. Seru betul. juga nih, ada Iya. arsitek yang beda nih hari ini. Mm-mm. Aku baru pertama kali Iya. punya sharing live yang arsitek firmnya tuh timnya kayak gini nih, kayak Mas Mm-mm. Yo gini. Mm. Aku manggilnya Mas Yohanes atau Yo sih enaknya? Mas Yohanes aja nggak apa-apa, atau Yo juga nggak apa-apa, Mas Yohanes sama ya? aja. Yo nggak apa-apa Iya, ya? Oke. nggak apa-apa. Nah, kalau menurut Mas Yohanes nih, Yo Design Arsitek tuh merupakan jawaban dari permintaan masyarakat terkait desain saat ini nggak? eh untuk saat ini mungkin iya ya, karena Mm-mm. lagi diminati soalnya. Maksudnya kalau di Surabaya kan kita sering dengar Ricky Go misal, dia juga gayanya sering dipakai dipakai orang-orang gitu. Jadi memang gayanya lagi ke arah sana untuk anak-anak muda gitu. Jadi sering Hmm, sering sering sekali maksudnya diberikan contoh, oh ini iya ini saya pernah bikin, oh iya saya ingin ke sini gitu. oke. Kira-kira begitu. Iya. Jadi udah ya bisa dibilang bisa jadi Mm-mm. jawaban permintaan masyarakat lah ya. Mm-mm. Iya, tuh Nah, kalau kira-kira di lah. tahun berarti nanti nih di tahun 2022 bakal ada collabs lagi dong sama siapa nih kira-kira Mas? Kalau boleh tahu. Eh, belum tahu ya. Kalau kalau tahun ini sih saya lagi seringnya sama Pak Faldi dari Valfon. Jadi beliau kan spesialnya interior ya. Jadi saya ada beberapa project sama dia yang kebetulan memang saling mengisi gitu. Jadi Oke. benar-benar membus membus apa kinerja kami berdua gitu. Dan akhirnya ada yang terpublikasi dengan baik, ada yang dapat attention lumayan besar gitu. Oke. Hmm, Jadi iya, 2022 belum tahu nih siapa nanti kalau belum misalnya tahu. udah ada tahu siapa kita tungguin Iya, deh collabs berikutnya di tahun 2022. Oke, iya. ngomongin soal digital asset nih. Kan sekarang kayaknya Hmm, apa-apa semua serba digital ya. Kayak hari ini aja kita sharing betul, lewat Instagram Live gitu. Nah, menurut Mas betul. Yohanes nih, seberapa penting sih digital asset untuk Yo Design Arsitek sendiri? Kalau dulu sih saya belum merasakan manfaatnya ya, Hmm, sebelum sebelum era pandemi. Cuman ketika pandemi ini saya merasa sangat hal tersebut itu sangat penting karena orang ternyata sangat sering mengecek dunia ini gitu. Jadi terutama media sosial, terus apapun lah, Google, even Google Maps itu. Jadi ada baiknya kita lebih 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 memberikan attention yang lebih besar ke situ gitu. Mas Yohanes sendiri ini Instagram Yo Design Arsitek ini tuh dijalanin sama Mas Yohanes sendiri atau ada tim khusus yang desain yang handle Sendiri, sendiri sendiri ya? Wow. saya handle sendiri. Iya. Jadi benar-benar dari A sampai Z nih Mas Yohanes semua ya? Iya. Ya Keren, kebetulan keren, kebetulan keren. pandemi pandemi memang banyak waktu ya kita ya jadian. Nah, kalau menurut Mas Yohanes nih publikasi paling tepat menurut Mas Yohanes untuk sebuah arsitek firm apa? Media nasional atau sosial media? Kalau saya paling sering mendapatkan manfaatnya itu dari sosial media ya sebetulnya. Oke. Daripada kalau kemarin kan saya kebetulan juga masuk di koran lokal Surabaya, Hmm. dampaknya enggak terlalu besar gitu dibandingkan kalau kita masuk misal ke Instagram gitu. Itu lebih terasa gitu. Ya, ini kayaknya Mm-mm. lumayan sering ya Mas karya dari Yo Design Arsitek tuh masuk langganan media offline, online kayak gitu ya Mm-mm. Mas ya? Ini emang Oh, strategi, iya. bagian dari strategi atau mereka liput aja terus jadinya masuk gitu? Bagian dari doa sebetulnya. Oke, oke, oke. Karena saya nggak masukkan sebetulnya. Oh, Kami wow. kami ini aja sih diundang atau di invite atau diminta untuk diliput biasanya gitu. Wow. Iya, Bagus dong, keren banget. iya. Hebat, hebat, hebat. Tepuk tangan untuk Yo Design. Terima kasih, terima Yo, kasih. yo. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kayak gini nih berarti ada target dong untuk Mm. ngebesarin Instagram atau media sosial lain untuk Yo Design Arsitek.
Betul. Jadi lebih lebih ingin untuk mendokumentasikan dengan baik ya seluruh proyek Hmm. event itu, katakanlah kurang berhasil ataupun yang berhasil itu mesti kita dokumentasikan semua untuk membantu apa ya mendongkrak mendongkrak apa performa kita di media sosial gitu. Terutama yang anu ya, Oke. apa, bangunan yang sudah jadi, yang sudah real. Orang melihatnya jauh lebih lebih antusias gitu, kalau menurut saya. Iya sih, benar-benar benar. Nah, ini ada yang tanya nih, katanya, Mas Yo boleh dong share sejarah mendirikan biro sendiri dan siapa arsitek yang paling menginfluence desain? Thank you. Kalau kalau berdiri sih sebetulnya saya itu berangkatnya kan dari pengalaman yang sebelumnya ya. Jadi pernah ikut di kantor, terus pernah ke Jakarta. Kalau menurut saya pengaruh terbesarnya itu adalah ketika ikut Pak Sukendro ya. Jadi Oke. influence saya, terus pemikirannya, cara mendesain, cara bekerjanya kurang lebih banyak dari sana. Jadi menurut saya kalau mau bikin, kita harus cari guru yang baik dulu untuk bisa Hmm, membentuk kita lebih baik gitu. Menurut saya sih itu ya. setuju, setuju. Jadi, carilah guru yang baik dulu, baru Betul, sambil belajar gitu ya, Mas, untuk benar-benar siap betul, membuka firm sendiri. betul, Iya sih, iya. setuju, setuju. Nah, kalau misalnya tadi nih kita balik lagi ke media sosial gitu ya. Mas Yo tuh Yo Design Arsitek sendiri tuh sering gak sih terima kayak request atau pertanyaan-pertanyaan gitu dari Instagram gitu misalnya. Nah, apa sih yang sering ditanyain gitu sama sama followers ya akun Yo Design? Sering banget ya. Eh, cuman Hmm. cuman kadang ada yang serius, ada yang cuman lempar pertanyaan. Kayak Oh misal, gitu. iya, price listnya berapa ya, harga berapa gitu. Kayak kayak kesannya nggak ada perkenalan dulu, nggak ada apa. Ini mau mau seperti apa gitu. Langsung tanya aja, kayak seperti di pasar Iya sih, gitu. benar-benar. Iya, iya. Ya lucu sih memang orang-orang ada aja gitu. Mungkin belum terlalu paham kali Mas cara Hmm. nanya ke arsitek tuh kayak gimana sih? Hmm. Sebenarnya enaknya kayak gimana kalau misalnya kita mau nanya sama arsitek gitu? Hmm. Biasanya saya edukasi ya, jadi saya sudah punya format Hmm, balasan gitu kira-kira. hmm, Jadi hmm. dimulai dengan perkenalan, terus kebutuhannya apa, keinginannya apa, nanti fungsi dari saya sebagai arsitek itu seperti ini, dan terakhir price price saya adalah ini. Udah nanti apa tinggal dipikirkan aja. Kalau memang oke, biasanya akan berlanjut gitu. Oke. Iya. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin nanti mau tanya-tanya gitu ya ke arsitek-arsitek tuh kayak gitu dulu ya Mas ya. Kita kenalan dulu, jangan langsung nodong. Kira-kira. Mm-mm. Jangan langsung nodong. Iya. Berapa nih gitu ya. Iya, seringnya Karena begitu sih tapi iya. bener karena ya bener sih kalau misalnya menghasilkan sebuah desain, sebuah karya tuh nggak bisa dipatok berapa nih gitu kan. Harus Betul, dilihat iya, dulu betul, skop skopnya sebanyak apa, sebesar apa gitu ya, desain yang diinginkan tuh seperti apa, serumit apa, itu kan kita harus tahu dulu ya Mas ya. betul, iya, betul, Oke, betul seru-seru. sekali. Seru nih. Dan ternyata tapi memang mostly tuh request-request tuh dari media sosial ya Mas. Kebanyakan dari media sosial, beberapa dari website, eh, terus Hmm. sisanya mungkin dari WhatsApp ya, langsung direct kontak gitu. Oke. Nah, kalau project yang paling berkesan untuk Mas Yohanes selama di Yo Design berdiri? Eh, Kalau menurut saya sih, dulu ada satu rumah yang saya desain pertama kali setelah saya lulus. Hmm. Jadi tahun 2010 saya desain rumah itu baru dikerjakan itu kira-kira 3 tahun terakhir ini gitu loh. Jadi Wow. bagaimana sebuah desain itu even dia sebelum terbangun itu harus nggak nggak boleh lekang oleh waktu gitu. Tetap apa problem solvingnya bagus, tetap dia kelihatan bagus dan apa sesuai malah sampai pandemi ini malah dia cocok gitu jadi rumah sehat gitu. Wow. Menurut saya sih Itu itu di ya. di Surabaya juga ya, Mas?
Di Surabaya, di Surabaya. Hmm. Itu paling berkesan buat. Dan Iya. yang punya rumah millennials bukan nih? eh Mungkin 8 atau 10 tahun di atas saya lah ya, kira-kira. Oke, oke. Cuman memang masih jiwa muda dan dia keinginannya dan seleranya juga bagus gitu. Oke. Iya. Nah, kalau Yo Design sendiri nih inspirasi misalnya mau ngedesain sesuatu tuh dari mana sih biasanya project, referensi, ide, konsep desainnya tuh biasa muncul dari mana, Mas? Kalau saya lebih fokusnya ke gini ya, arsitek idolanya dulu yang ditentukan gitu. Kalau saya cenderung lebih suka arsitek yang lama, seperti Hmm. Corbusier, terus Frank Lloyd, Louis Kahn, Hmm. kira-kira seperti itu. Jadi dari sana belajar mengenai komposisinya, cara dia menata layout, bentukan seperti apa. Terus nanti ketika finishing kita baru tambahi dengan apa referensi-referensi yang terbaru gitu. Materialnya apa, material lokal apa yang bisa kita pakai, atau vendor apa yang kita kita bisa ajak kerjasama gitu. Oke. Jadi malah dari arsitek-arsitek yang lama gitu ya inspirasi Betul, desain-desainnya Yo iya, Design. betul, betul. Nah, kalau tips paling sederhana untuk kita-kita nih yang mau renovasi di masa pandemi terutama. Lebih mempertimbangkan adanya ruang terbuka ya, terus atau ruang penerima sebelum tamu tamu itu masuk Masuk ke gitu. rumah. Iya. Dan kalau saya sih Oke. sebetulnya dari dulu selalu menyarankan jangan ada ruang tamu sebetulnya kalau renov ataupun bikin baru gitu. Karena Kenapa tuh, Mas? Hmm. karena kalau tamu yang masuk itu berarti tamu yang sudah kita kenal atau sudah paling nggak sahabat gitu. Sedangkan kalau tamu katakanlah yang apa hanya sekedar urusan bisnis atau apa, kita bisa terima di luar aja nggak apa-apa gitu. Jadi skemanya itu ternyata bisa terpakai selama pandemi ini. Kita lebih aman, Iya, kita lebih nggak ada orang masuk ke dalam rumah gitu. benar setuju. Aku juga kadang kayaknya sekarang hampir semua orang yang di rumah gitu ya. Hmm. Jadi iseng juga kan buat ngedesain rumahnya atau merenovasi rumahnya gitu karena ya udah mostly di rumah terus. Jadinya rumahnya tuh tiba-tiba di depan rumah tuh ada wastafel kayak gitu kan terus Oh sebelum iya, masuk rumah iya, bahkan ada yang hmm, bikin kayak kamar mandi gitu kamar mandi yang benar-benar kita bisa ya udah betul. bisa mandi bisa ganti baju dulu gitu-gitu sebelum benar-benar masuk ke ruangan dalam gitu. Bisa jadi Hebat-hebat arahnya sih ke emang sana sih, kayaknya. iya. Mm-mm. Tapi seru sih. Tapi sebenarnya kadang nih pandemi juga mengajarkan kita jadi lebih bersih juga ya, lebih jaga kesehatan. Kita Betul, bahkan menjaga apa yang kita betul, makan gitu. Kalau dulu kan mungkin makan ya makan aja gitu kan ya. Mau bahkan betul, kadang kalau dulu mungkin ya misalnya kita naik motor gitu terus ada makanan di pinggir betul, jalan mau cuci tangan kayak enggak kayak ya udahlah makan aja gitu. Kalau sekarang kemana-mana betul, orang at least punya hand sanitizer gitu. Kita mau nggak mau betul, jadi harus lumayan menjaga kebersihan lah sekarang. betul. Dan iya dan Iya, orang-orang tuh sekarang juga lebih yang batuk atau bersin itu lebih benar-benar nggak sembarangan gitu. Kalau dulu kan betul. mereka kayaknya ya udah gitu batuk-batuk aja gitu kan. Mm-mm. Kalau sekarang kayaknya orang lebih kayaknya malah takut gitu kalau mau batuk. Takut orang langsung kenapa dia batuk gitu. Betul, betul. Oke, ada hikmahnya juga lah pandeminya. Nah, Iya. kalau misalnya nih kita mau merenovasi ataupun mau membangun sebuah rumah gitu ya, menggunakan jasa Yo Design arsitek. Kita punya minimal budget tuh berapa sih kira-kira, Mas? Kalau boleh tahu nih. Budget tentu saja menyesuaikan ya. Jadi kan sebetulnya ini yang Hmm, perlu kita bahas dari awal sebelum kita melangkah lebih jauh gitu. Jadi budget ini hmm, menentukan hmm. ekspektasi nantinya seperti apa gitu. Kalau kalau keinginannya terlalu jauh, terlalu ingin apa melampaui budget yang sudah ada, tentu ya kita harus antisipasi dari awal, harus didiskusikan dulu sebelum sebelum melangkah ke desain gitu. Oke. Jadi emang budget minimal itu ya udah nanti dari pihak kitanya gitu ya, Mas, bukan dari arsiteknya ya. Betul. Berarti
Tapi Iya, nanti betul, diarahin betul. sama si arsitek dengan budget segini, mau desainnya kayak gini, bisanya begini gitu ya Mas ya. Betul, iya, iya. Itu yang penting sebetulnya. Jadi, ndak bisa kita ngikutin apa pakemnya atau standarnya arsitek untuk desain gitu. Tapi kan dari kebutuhannya klien, kita yang olah sebagai arsitek. Oke, nah kalau yang jadi keresahan yo desain arsitek sendiri apa sih selama pandemi ini Mas? eh Semakin banyak ini ya. Kan kan sebetulnya pandemi ini pembangunan justru semakin rame ya, semakin lancar, terutama kalau di Surabaya ya. Hmm. Cuman ada kecenderungan itu banyak copy paste dari arsitektur atau bentukan luar negeri. Jadi Hmm. diambil langsung dibangun atau di apa contoh. Beberapa sih banyak yang seperti itu yang sebetulnya saya agak-agak sayang gitu ya, karena kita nggak bisa jadi diri kita sendiri Hmm. gitu. Iya, jadinya malah lo kok jadi kayak kesannya mencontek gitu ya Mas yang nggak Betul, karya iya, karya iya, asli. Hmm. Di Surabaya betul. sendiri lagi kayak gitu ya trennya ya berarti ya. Beberapa ada sih, iya. Meskipun nggak banyak, cuman cuman kelihatan gitu loh. Jadi tren apa yang sudah sedang sedang ramai kita ambil, terus diaplikasikan. Meskipun ada perubahan atau adaptasi, cuman tetap terlihat gitu. Itu yang saya sayangkan gitu loh sebetulnya. Hmm. Iya sih. Nah, kalau misalnya di 2022 nanti apa nih rencananya Yo Desain Arsitek? Ada project apakah atau apa nih rencana rencana yang mau dilakuin? Eh Kalau project sih tetap sambil jalan ya. Tinggal tinggal mungkin rencana saya akan lebih gencar promosi daripada tahun ini, karena tahun ini saya lebih lebih apa mengupayakan publikasi apa terutama media sosial. Kalau tahun depan mungkin akan lebih agresif gitu ya. Oh, Menurut saya sih itu gitu. oke. Jadi lebih masih 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 gencar dipromosi di media sosial lagi nih, Mas. Iya, iya, karena kan mengacu pada kode etik IAI kan kita tidak boleh apa apa Promosi. ya, seperti kesannya itu promosi atau menjual produk gitu. Caranya Mm-mm. harus elegan gitu kita sebagai arsitek. Oke, seru seru seru. Nah, kalau Mas Yohanes sendiri tuh udah pernah kenal produk Conwood belum? Atau udah pernah mendengar produk Conwood belum? Kenal iya, cuman kebetulan belum pernah pakai saya. Sudah Wah, kenapa nih? Cie, kenapa nih? Pertama kali kenal kapan nih, Mas? eh, eh, Pertama kenal sudah kapan? 4 tahun yang lalu mungkin ya. Oh, Cuman belum oke. berkesempatan gitu loh. Dalam artian belum dapat klien yang ingin pakai itu atau memang suka dengan produknya itu dan ingin diaplikasikan ke situ gitu. Beberapa Oh, masih berarti suka apa pakai granit tile atau apa. hmm. It's okay. Berarti Kecenderungannya nanti gitu. nextnya kita tunggu project dari Yo Design yang pakai produk Conwood ya, Mas ya. Siap, iya, Siap ya. Ini kita tunggu loh. Ini siap. tadi ada kalau nggak salah kayaknya Conwood Surabaya join nih didengar nih Conwood Surabaya. Iya, Langsung ya. Ya, tapi gak apa-apa. Yang penting Mas Yohanes yang udah kenal sama Conwood gitu. Nah, kalau menurut Mas Yohanes betul. sendiri, biarpun belum pernah pakai sih, menurut Mas Yohanes sendiri produk Conwood tuh gimana sih? Ada kesan-kesannya nggak sih? Saya Kesan-kesan. sebetulnya sering sih ada teman juga yang suka pakai, terus ada sering berkunjung ke project yang memang pakai conduitnya dalam artian banyak gitu untuk decking, untuk fasad, Hmm. untuk interior gitu. Ya menurut saya bagus. Apa dia tetap terlihat seperti kayu asli, tinggal kita seleranya mau kemana gitu, terutama selera kliennya. Jadi kalau mereka Hmm. memang suka ke situ, kita arahkan ke situ, gitu. Oke. Jadi oke lah ya. Tapi sebenarnya ini desain-desain kalau Mm-mm. misalnya aku lihat Instagramnya Yo Design ya, eh
desain-desainnya lumayan banyak yang berbau atau berunsur kayu-kayu nih. Sebenarnya bisa nih diselip-selipin Conwood ya. Iya, semoga semoga bisa, semoga cocok nantinya. Iya. Nanti Kalau nextnya ya kalau kita saya tunggu sih, pokoknya. iya, saya sih terbuka ya. Eh, Maksudnya biasanya saya beri alternatif, klien mau kemana, mau pilih apa, nanti kita baru diskusi lebih lanjut gitu. benar-benar. Nah, menurut Mas Yohanes nih, seberapa penting sih kita ngelibatin arsitek dalam mendesain atau membangun atau merenovasi rumah? Penting sekali ya, terutama dalam sistem pekerjaan saya ya. Jadi ayah saya ini adalah kontraktor. Hmm. Jadi saya dan ayah saya itu sering berkolaborasi dalam artian ayah saya yang membangun, saya yang mendesain gitu. Jadi yang terpenting itu sebetulnya adalah kerjasama yang baik, ketimbang gambar kita bagus tapi sulit untuk diaplikasikan gitu. Jadi peran Benar-benar. arsitek itu sebetulnya dikontrol itu bagaimana kita menerjemahkan ide kita menjadi sebuah bentuk itu harus bisa apa ya diterjemahkan dengan baik. Sebetulnya itu aja sih. Ya, berarti lumayan, berarti penting banget perannya arsitek dalam membangun rumah ya sebenarnya, Mas. Iya, penting, Ini penting ada lagi sekali. nih. Oke, pertanyaannya seru juga nih. Pernah nggak sih fail katanya? Atau pernah ada pengalaman buruk nggak menjadi arsitek? Kalau nggak pernah fail atau buruk berarti belum jadi arsitek. Oh gitu ya malah. Iya, iya sering sekali. Terutama waktu awal-awal ya, setelah lulus, terus kan kita berusaha ambil project, meskipun kita di kantor, kita kan tetap ambil satu dua yang kita kerjakan. Terus sampai kita menjadi mandiri, tentu kan pasti ada ya naik turunnya ya. Dan project saya yang gagal pun banyak gitu. Cuman Gagalnya? gagalnya itu sejauh apa kita mesti beri patokan ya, dalam artian oh ini 60% tercapai keinginannya, ini 50% gitu. Jadi masih terkontrol atau tidak, itu yang kita perlu evaluasi berikutnya gitu. Oke, jadi cuman sebenarnya gagalnya itu karena tidak 100% gitu ya. Cuman bukan yang Betul. benar-benar nol besar hasil juga enggak gitu ya. Kalau nol besar ya tentu tentu kita sebagai arsitek yang mungkin keliru gitu. Bener-bener. Iya. Bener. Nah, ada Iya. nggak sih pengalaman buruk gitu, Mas? Yang, aduh kayaknya, wah ini jelek banget nih kayaknya ya. Kenapa harus begini gitu? Oh sering ya. Jadi Hmm. terutama waktu awal-awal berkarir ya. Jadi faktor pengalaman dan faktor umur itu berpengaruh gitu. Sebetulnya Hmm. saya kesulitan untuk mengarahkan klien. Jadi kalau klien Hmm. itu punya taste yang kurang baik atau kurang tepat, tentunya nanti arahnya proyek itu akan nggak nggak bisa bagus gitu. Jadi yang mestinya ini seperti ini menggunakan material ini, dia membeli atau menggunakan material yang jauh di bawah itu. Gitu. Itu keseringannya saya Hmm. seperti itu ya dalam kasus-kasus proyek saya gitu. Waktu awal-awal. Jadinya malah kualitas produknya juga jadi beda ya. Betul. Terus nantinya kalau Hmm. kalau sudah selesai dan akhirnya diprotes kurang baik, tentu yang disalahkan saya sebagai arsitek gitu. Betul, betul, betul. Jadi memang pengalaman awal-awal itu memang harus dilewati gitu. Supaya kita lebih bisa mengantisipasi ke depannya seperti apa dan membaca calon klien itu sebetulnya arahnya kemana itu penting gitu. Oke, nah kalau misalnya kayak gitu, berarti seberapa penting nih testimonial buat seorang Mas Yohanes? Penting sekali ya, terutama saya rasa kan mendapatkan klien itu paling efektif itu dari mulut ke mulut daripada kita promosikan lewat media sosial ya. Jadi kalau Hmm. kalau kita bisa memberikan service hasil yang baik, tentu kita akan diperkenalkan dengan banyak orang juga yang dengan review positif tersebut gitu.
Dan itu akan jauh lebih mudah untuk melanjutkan daripada kita harus berkenalan dari nol ataupun lewat media sosial gitu ya. Betul betul. Orang lebih percaya mulut ke mulut juga ya kadang ya. Terus Betul. apalagi Iya, udah betul. pernah punya pengalaman sama arsitek tersebut gitu, pasti orang lebih percaya lagi. Betul. Betul. Nah ini ada Iya. yang tanya, katanya Mas Yohanes suka material alam, benda alam apa dari Indonesia yang belum pernah dipakai katanya, dan apa yang ingin dipakai di proyek ke depan. Hmm, apa ya? Mungkin ini ya, bahan atap ya sebetulnya. Eksplorasi ke bahan-bahan material atap ya. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Andra Matin, dia kan banyak eksplorasi dari material tersebut ini. Mungkin saya akan coba ke sana gitu suatu saat nanti. Wow, kita tunggu ya Mas ya. Pasti keren banget nih hasil proyeknya nanti. Semoga. Semoga, pastilah, amin, kita doain. Nah, harapan Mas Yohanes terkait dunia arsitektur dan building material. Kalau menurut saya sangat suka dengan quotation-nya Mas Yoriantar ya. Jadi kita itu sebetulnya tidak boleh melupakan diri kita atau lokasi kita ini sebagai Indonesia gitu. Jadi kita bisa saja mengadaptasi, kita bisa saja tanda petik mencontek dari luar, cuman harus dikembalikan. Maksudnya apakah desain itu bisa teraplikasikan dengan baik? Kalau kena hujan bagaimana, kena panas bagaimana, nyaman tidaknya itu kan kita harus uji atau teliti dulu sebelum dibangun. Kira-kira seperti itu sih. Jadi jangan cuman karena desainnya bagus aja ya Mas ya, tapi Betul. benar-benar secara fungsi, secara struktur itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Mas ya. Betul, iya. Oke. Nah kalau gitu, menurut Mas Yohanes nih Instagram live convert kayak gini untuk sharing-sharing arsitek nih, gimana nih statementnya buat Mas, kesan-kesannya buat Mas Yohanes atau untuk arsitek lainnya? Saya sih sering ya ngikutin IG live-nya Conwood. Dulu kan ada teman saya Bramasta juga pernah diundang oleh Conwood. Jadi menurut saya sih memang sangat bermanfaat ya, terutama untuk live gini kan kita lebih rileks, lebih santai untuk menjawab pertanyaan daripada kalau webinar yang lebih resmi lewat Zoom gitu. Jadi ini lebih tanggap sebetulnya menurut saya gitu. Jadi semakin sering saja, semoga bisa tamunya lebih banyak lagi dan lebih menginspirasi lagi banyak arsitek menurut saya. Dan banyak Mas teman-teman arsitek yang mau join lagi, mau sharing ilmu lagi ya Mas ya. Betul, iya betul. Nah mungkin Mas Yohanes juga punya nih teman-teman yang siapa lagi nih yang harus kita ajak untuk sharing gitu ya? Ada banyak. Dan banyak yang sudah pakai Conwood ketimbang saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kita mah sebenarnya open buat semua arsitek siapapun yang mau sharing. Kita seneng banget nih ada arsitek-arsitek yang mau menyediakan waktunya gitu ya setiap minggu 1 jam setiap minggu untuk sharing sama teman-teman Conwood. Itu kita udah seneng banget gitu. Apalagi ini kayak Mas Yo kayak gini nih, pasti kan lagi sibuk, pasti semuanya lagi sibuk, lagi ribet gitu kan, tapi kita masih mau menyediakan waktu untuk sharing ke teman-teman. Apalagi nih Mbak, mungkin yang join juga biasanya nih banyak teman-teman yang masih kuliah gitu loh Mas Yohanes. Iya, betul. Gitu. Jadi mereka pasti seneng banget dapat ilmu baru lagi, dapat inspirasi baru lagi gitu. Oke, nah kalau Mas Yohanes sendiri ada kesan atau pesan yang mau disampaikan nggak nih untuk teman-teman arsitek atau teman-teman Conwood kayak gitu? Kalau untuk teman-teman arsitek, terutama yang masih kuliah atau baru lulus ya, sebetulnya yaitu tadi yang pertama cari guru yang baik, yang kedua jangan pernah menyerah ya, karena kita terus digempur dengan klien-klien yang model sulit atau yang kita dapat project itu yang awal-awal pasti rasanya nggak bisa ngangkat gitu. Cuman kalau kita tekuni, kita sabar, pasti bisa.
Iya, 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 iya. Kalau untuk kalau untuk Ada. teman-teman Conwood, semoga produknya semakin laris, semakin sering dipakai karena di Surabaya sudah banyak sekali yang mulai Amin. mulai terpakai ya, saya sering lihat gitu. Asik. Ntar Mm-mm. kalau jalan-jalan ke Surabaya kita coba mampir juga deh ke Yo Design. Iya, iya. Boleh ya Mas ya? Diajak jalan-jalan gitu Boleh ya. dong. Boleh dong. Iya. Nah, Iya. tadi Mas Yohanes sempat sebut kalau misalnya apa ada klien julid gitu. Ternyata bukan bukan netizen aja yang julid tapi ada klien juga yang julid gitu ya Mas ya. Banyak, Banyak ya. banyak. Iya. Kalau Mas Yohanes sendiri dari Yo Design tuh kalangan kliennya tuh banyak kan dari mana sih kalangan misalnya dari yang millennials kah atau misalnya emang yang udah uh, punya umur lebih tinggi atau gimana? eh Antara yang seangkatan atau teman sendiri, mungkin teman lama atau teman masa sekolah, atau yang memang sudah berumur, dalam artian Hmm. sudah tua, sudah hampir 60-an gitu ya. Dan menurut Hmm. saya lebih 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 suka gitu, terutama yang lebih berumur ya, karena dia itu sudah punya keputusan yang pasti, sudah mateng gitu. Terus seleranya seperti apa itu kita lebih mudah baca daripada yang masih muda ya gitu. Oh gitu ya Mas ya. Iya, iya. Oke. Mas Yohanes ini tadi Yo Design tuh banyak kan residensial ya. Kalau misalnya pernah nggak sih Betul. ngerjain project kayak cafe atau hotel kayak gitu Mas? Pernah, hotel Oh. sih sebetulnya saya ada ya, cuman Hmm. itu tadi sih masuk kategori yang kurang berhasil gitu loh. Hmm. Ekspektasinya mungkin tinggi, cuman terbangunnya dengan low budget sehingga tidak terlalu bagus gitu. Terus kalau kafe-kafe ada beberapa sih ya, cuman yang saya berkesan itu saya pernah mendesain Excelso di Jalan Mer. Itu buildingnya lumayan lumayan apa besar, lumayan unik. Hanya saja kliennya itu terlalu mendowngrade pemilihan materialnya Hmm. sehingga umurnya kurang panjang gitu, kurang baik. Ya, sayang sekali ya. Mm-mm. Iya, jadi kecenderungannya Oke. klien yang saya hadapi, terutama di Surabaya ini banyak yang nggak 100% percaya gitu loh. Dalam artian ini harus pakai bahan ini materialnya harus ini. Kebanyakan cari jalan pintas gitu, terutama yang lebih murah gitu. Oke. Nah, ini mungkin Iya. jadi pelajaran nih buat teman-teman yang kita yang bukan bukan arsitek gitu. Kita yang sebagai Iya, klien mungkin memang kadang ya udah kita percayakan gitu kalau arsitek bilang produknya kayaknya harus pakai yang ini ya udah kita coba dengerin aja kali ya kita coba percayakan gitu karena mungkin iya, arsiteknya itu memang udah lebih berpengalaman dan lebih paham gitu ya kalau produk ini jangka waktunya juga bakal umurnya lebih panjang gitu itu kan nggak rugi juga gitu di klien kita nggak harus iya, mungkin renovasi ulang atau kita ya kan kita harus benerin lagi betul, nanti dalam waktu beberapa tahun ke betul. depannya ternyata udah rusak gitu kan itu malah biaya lagi gitu ya. Iya, Conwood kan lebih awet memang. Aku padahal nggak nyebutin kodword loh, tapi ya udah masih ada sih. Makasih ya. Oke, gak kerasa nih kita udah 1 jam Oh ngobrol-ngobrol. iya, Iya, ternyata tidak terasa sih. 1 jam. Apa kita harus menambah jadi 2 jam kali ya sharing nanti Instagram live. iya kurang Kelamaan panjang. kita. Kurang panjang ya. Oke lah kalau gitu apalagi nih Mas Yohanes mau nyampein sesuatu lagi nggak nih buat teman-teman yang mungkin lagi join lagi teman-teman arsitek atau teman-teman yang lagi cari desain-desain terus kalau misalnya mau ngontak Mas Yohanes tuh di mana sih gitu. Kalau saya sih mumpung ini masih era era pandemi ya dan Hmm, hmm, webinar terus Zoom atau IG Live seperti ini tuh sangat mudah didapat. Kita hmm, terutama arsitek mesti lebih rajin gitu ya. Karena hmm. ini semua sudah dimudahkan dan informasi itu begitu banyak kita bisa terima dan aplikasikan gitu. Menurut saya itu.
eh, supaya kita sendiri juga bisa semakin develop maju dan lebih lebih bagus lagi ya. Benar-benar. Jadi jangan menjadikan pandemi itu alasan untuk kita berhenti belajar ya, karena Betul. sekarang malah sebenarnya kita dipermudah untuk belajar ya, biarpun secara online gitu ya, tapi sekarang kan aksesnya gampang banget nih, kayak Instagram kan tinggal di handphone, kita buka 24 jam Betul. ya itu handphone, terus kita bisa Iya. belajar gitu ya. Kalaupun Benar, telat kan setuju masih sekali. bisa dilihat lagi gitu. Benar, nah iya kayak Instagram Iya. ini tuh akan diposting juga nih di Instagram feed-nya Konut Hmm. ID. Jadi Hmm. pasti kalau misalnya teman-teman yang belum bisa join hari ini nih, belum ada waktu buat join, bisa di rewatch lagi nih Instagram live-nya. Mungkin Betul. kayak tadi Iya. ada pertanyaan-pertanyaan yang ke skip gitu kan, nggak kejawab gitu. Nanti juga kalau misalnya masih ada pertanyaan yang tadi lupa nih ditanyain di live gitu, boleh ya kontak Mas Yohanes di Yo Design Boleh, Arsitek. Boleh boleh. dong, nanti Iya. boleh ya. Lewat Instagram Dek, lebih cepat, lebih mudah. Iya. bener. Nanti di DM Iya. aja Mas Yohanesnya nih. Mas Iya. Yohanesnya pasti mau bantu ngejawabin pertanyaan Pasti. teman-teman. Iya. Betul. Sip. Nah, kalau misalnya nih tadi ngomongin soal collabs nih Mas. Kalau misalnya ada anak kuliahan gitu ya mau collabs, mau bantuin Mas Hmm. Yohanes untuk misalnya ngerjain suatu project, boleh nggak diizinin nggak nih sama Mas Yohanes? Oh, boleh dong. Boleh. Boleh banget ya. Iya, Sambil ini belajar. sebetulnya hanya terbatas karena pandemi ya. Mungkin rasanya tahun depan bakal lebih mudah gitu. Jadi bisa saling saling bekerja sama, collab lebih baik gitu. Oke, ditunggulah berarti next projectnya dari Yo Design Arsitek. Siap. Siap ya Mas ya. Oke, nggak kerasa kita udah 1 jam sharing mengenai arsitektur, desain ataupun untuk merenovasi rumah, membangun rumah. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa aja komen di Instagramnya Mas Yohanes atau Instagramnya Konut ID. Instagramnya Yo Design Arsitek @Yo Design Arsitek. Yo Desainnya Y0 Ya, betul. Desain Arsitek gitu. Terima kasih Mas Yohanes untuk waktunya. Makasih banget udah mau Terima sharing kasih. sama Terima kasih, Mbak Carla. sahabat Konwood. Terima kasih waktunya. Semoga Mas Yohanes selalu diberi kesehatan dan project-project selanjutnya lancar terus ya. Terus Amin. nanti media sosialnya juga rame terus nih. Amin. Iya. Dan Terima kasih. jangan lupa pakai produk Konwood di next projectnya. Siap. Iya. Siap, Oke, Mbak siap. Carla. Oke, sampai Iya. jumpa Mas Yohanes. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you.